Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Samsung S. Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Samsung Galaxy Note 22 Ultra. Yes, ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra dan kayaknya lagi hype banget ya ini HP. Apa sih yang bikin hype? Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau seri Note itu sekarang udah dihilangkan dan sekarang udah menjadi satu di seri S ini, tepatnya di S22 Ultra. Dan menurut gue ini adalah langkah yang pintar banget dari Samsung. Kenapa pintar? Karena Samsung sebenarnya sudah membuat kita tuh kecanduan dengan seri Note. Terus tiba-tiba di tahun 2021 seri Note-nya itu hilang dan digantikan dengan S21 Ultra yang support S Pen, tapi dijual secara terpisah. Ya, walaupun emang support S Pen, tapi feels pakai S series dengan Note tuh ya emang beda. Nah, gap selama setahun ini tuh bikin orang-orang yang udah kepincut sama seri Note tuh pengen seri Note itu dikembalikan lagi, dan penantian panjang selama 2 tahun ini dijawab oleh Samsung dengan menghadirkan S22 Ultra. Sebuah langkah yang pintar karena yang tadinya ada 2 seri HP yang berbeda sekarang jadi satu doang. Jadi kayak the best of both world itu dijadikan satu. Samsung senang, customernya juga senang. Kenapa ini sebenarnya adalah Note? Karena ya semua aspek yang membuat sebuah Note adalah sebuah Note ada di S22 Ultra ini. Mulai dari desainnya yang mengotak hingga S Pen yang berada langsung di dalam bodinya ini. Nah, unit yang ada di tangan gue ini adalah yang warna hijau dengan konfigurasi 12256 ya. Karena menurut gue ini adalah sweet spotnya. Karena kalau di 8128 buat gue tuh udah kekecilan, plus udah nggak support microSD lagi, dan RAM-nya itu hanya 8GB. Dan walau emang warna hero-nya kali ini adalah warna burgundy, gue lebih suka ke warna hijaunya. Balik lagi, ini tuh preferensi masing-masing ya. Perbedaan yang paling mencolok yang ada di S22 Ultra ini dibanding seri sebelumnya tuh emang di desainnya yang jelas-jelas Note banget. Dan S22 Ultra ini memiliki DNA desain yang beda sama S22 Plus sama S22, dimana kalau kita lihat si S22 Plus dan S22 masih memiliki desain yang sama dengan S21 series. Desain S22 Ultra buat gua kali ini tuh bagus sih. Terlihat minimalis, nggak pakai frame kamera bongsor kayak S21 Ultra. Dan sekali lihat juga kita langsung tahu, oh ini si S22 Ultra ya, HP terbarunya Samsung. Tapi ya plus minus sih, desain minimalis gini efeknya kamera HP itu jadi lebih terekspos. Ya walaupun bisa diatasi dengan casing, satu hal yang pasti kamu sadari tuh HP ini tuh gede banget. Emang dari dulu sih seri Ultra tuh udah jadi seri paling gedenya ya. Dan buat yang bertangan kecil buat gua pasti bakalan pakai HP ini dengan 2 tangan. Dan faktor ukurannya ini sendiri ya bisa jadi keuntungan dan kekurangan. Enaknya kalau kita butuh layar besar, mau nulis-nulis mungkin, mau ngegambar, mau ngedoodle, bisa banget di S22 Ultra ini. Tapi kalau urusan masukin ke saku celana, ya mungkin bakalan berasa penuh celananya. Kemudian saat pertama kali gue pegang nih HP, itu jelas banget berasa premiumnya. Kalau ada yang bilang ini tuh kayak A32 dikasih steroid, iya mungkin kalau dilihat sekilas, iya. Tapi kalau udah dipegang dan dirasain sendiri, ini levelnya tuh jauh di atas itu. Bentuknya ini mengotak dengan bagian sisi layarnya melengkung. Feels-nya di tangan tuh kayak ketemu pacar pas lagi sayang-sayangnya. Bisa bikin nyaman. Plus, kalau kamu tuh emang sukanya pakai HP tanpa casing, hati-hati ya, karena backdoor-nya yang pakai Gorilla Glass Victus Plus ini berasa licin di tangan. Jadi kalau nggak hati-hati takutnya jatuh dan boom. Ingat, jangan jadi kayak Irwan Sobat HP ya. Dari segi desain, gue juga hampir nggak ada masalah dengan HP ini. Secara gue juga udah pakai Note 20 Ultra selama 2 tahun terakhir. Secara bobot ya emang berat sih, tapi nggak sampai bikin tangan gue pegel. Bobotnya kayak terbagi secara merata. Cuman dengan layar lengkungnya ini, kalau kita nonton akan ada sedikit distorsi di sisi layar lengkungnya. Dan ketika digunakan dengan satu tangan, akan ada saat-saat dimana telapak tangan gue nyentuh bagian pinggir layarnya. Jadi kadang mungkin ada yang typo atau miss input. Tapi overall gue masih bisa pakai HP ini dengan nyaman. Untuk urusan spesifikasinya, di tahun ini ada yang beda nih. Kalau biasanya seri S Samsung itu hadir dengan chipset Exynos, sekarang dia hadir dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Chipset terkuat dan terbaru dari Qualcomm untuk saat ini. Terus, apa sih perbedaan yang gue rasakan saat pakai si S22U ini dibandingkan di Note 20U?
Kalau gua sih berasanya di HP ini jauh lebih stabil ya. Kayak scrolling itu lebih lancar dan nggak patah-patah. Masuk keluar aplikasi juga lebih lancar. Tapi ya mungkin juga ini efek dari si Note 20U yang umurnya itu udah 2 tahun dan banyak gua isi program-program lainnya. Secara skor Antutu pas gua cek ini tuh mampu mencapai angka di 985 ribuan. Skor yang tinggi untuk HP di kelasnya ya. Untuk bermain game, jujur aja, gue bukan orang yang suka main game di HP. Dan penggunaan keseharian gue tuh nggak berat di game ya, tapi lebih ke kamera, sosmed, dan editing video. Tapi kalau mau dipakai main game pun gue hanya menemukan masalah di game terlarang, namanya itu Genshin Impact. Dengan pemakaian highest bakalan berasa throttlingnya, tapi kalau pakai settingan defaultnya aja, dia sebenarnya fine-fine aja ya dan masih playable banget. Satu hal yang ngebedain S22 Ultra ini adalah kehadiran S Pen yang menyatu dalam bodinya. Dan ini tuh bisa menjadi krusial tergantung penggunaan masing-masing orang. Gua pribadi jarang pakai S Pen ini untuk menulis, tapi gua sering pakai untuk tanda tangan dokumen terutama PDF yang sekarang sudah bisa diedit lewat Samsung Notes-nya langsung. Gue juga sering pakai S Pen ini untuk ngedit video di HP karena bisa lebih akurat dibandingkan pakai jempol. Dan kalau dibutuhkan, gue juga bisa pakai S Pen ini sebagai remote. Latency dari S Pen ini juga sudah ditingkatkan ya, dari 9 millisecond jadi 2,8 millisecond. Memang sih ini sebuah upgrade, tapi buat gue pribadi peningkatan latency ini bukan hal yang bisa gue rasakan dalam penggunaan sehari-hari gue. Tapi bang, gue tuh jarang banget pakai S Pen, hampir gak pernah malah. Well, iya, nggak semua orang butuh S Pen ini. Tapi ini tuh kayak benda yang kamu nggak tahu kapan butuhnya. Dan kalau kamu butuh, kamu bakalan seneng kalau kamu tuh punya S Pen ini. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue tuh seringnya pakai HP ini untuk sosmed, nonton, foto-foto, syuting video, bahkan ngedit video juga di sini ya. Dan menurut gue inilah kemampuan utama dari HP ini sebagai portable workstation-nya gue. Hasil kualitas kamera depan dan kamera belakangnya juga cakep dan gue juga bisa langsung ngedit pakai HP ini juga. Konfigurasi kameranya 12 MP ultra wide, 108 MP wide, 10 MP 3x telephoto dan 10 MP periscope 10x yang buat gue udah bisa banget menghasilkan foto dan video yang gue butuhkan untuk buat konten gue. Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, color tone dari keempat kamera ini sudah hampir selalu sama. Jadi untuk warnanya tuh udah oke banget, nggak perlu khawatir tone warnanya tuh beda. Satu hal lagi yang gue notice tuh portrait video dan portrait fotonya tuh keren banget. Edge detection-nya halus dan sebagian besar foto portrait gue ini hampir nggak ada yang miss. Kayaknya ini tuh portrait foto dan video paling rapi yang pernah gue lihat bahkan dibandingkan dengan iPhone sekalipun. Jadi ini adalah hasil rekaman video menggunakan portrait video dari kamera belakangnya si Samsung S22 Ultra dan kira-kira seperti ini hasilnya. Gimana? Masih bagus nggak blurnya? Terus coba gerak-gerak agak ekstrim ya, ini masih kelihatan bagusnya nggak? Atau ada yang berubah mungkin? Dan ini gue langsung gunakan mic internalnya sih S22 Ultra ya, kayak gini ya, gue nggak pakai mic eksternal lagi, suaranya kayak gini, hasil rekamannya kayak gini. Dan atau ini ada perubahan nggak kalau gue arrange di sana? Ya kayak seperti ini hasil rekaman videonya, portrait video. Mana? Oke nggak? Ada yang aneh, ada yang blur-blur aneh nggak? Kalau kemarin gue coba sih mestinya bagus-bagus aja ya. Tahu sekarang kayak gimana? Tapi ya inilah. Oke, thank you. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya S22 Ultra menggunakan portrait videonya. Dan kira-kira hasil rekaman suaranya tuh kayak gini ya. Gue menggunakan mic internalnya aja, nggak pakai mic eksternalnya. Terus kita bawa ya kayak gini hasilnya. Ada blur-blur yang aneh nggak? Nah kelihatannya kalau diginiin rambutnya blurnya baru kelihatan agak aneh, tapi overall ini bagus banget, blurnya rapih banget ya kan, cakep banget blurnya gitu. Dan ini kalau sama awannya enggak ya putih semua sih emang sih. Tapi ya gini ya kayak hasil keluaran
videonya menggunakan putih video dari S22 Ultra. Buat pemakaian sehari-hari gue bisa dapat SOT paling lama di 7 jam dengan waktu standby 44 jam. Dan itu buat gue udah cukup untuk sekarang ini. Ini mungkin berkat adaptive refresh rate-nya yang sekarang udah bisa mencapai 1 Hz, jadi nggak ngunci di 120 Hz. Efeknya, kalau refresh rate rendah, baterai bisa jadi lebih irit. Dan buat ngecasnya, gue butuh waktu 1,5 jam dari 3% sampai 100% pakai charger 25 watt Samsung yang nggak ada di paket penjualan. Ya, untuk ngerekap semua yang tadi gue omongin, Samsung S22 Ultra buat gue sekarang adalah HP yang terlengkap dengan hasil kamera yang merupakan salah satu yang terbaik yang ada saat ini, yang bisa banget menunjang pekerjaan gue. Buat kalian yang pengen beli, hal yang mesti diperhatikan itu adalah bentuknya yang cukup besar, layarnya yang melengkung, nggak ada charger, dan frame kamera yang menonjol. Tapi kalau pakai casing lagi ya aman. HP ini tersedia dalam 3 konfigurasi, 8128, 12256, dan 12512. Saran gue, jangan beli yang 8128 karena dari segi RAM dan kapasitasnya, ini tuh udah kekecilan untuk sebuah HP flagship. Apalagi nggak ada slot microSD. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Gadget Apa, nyalain loncengnya, like and share ke teman-teman yang membutuhkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Akhirnya jadi juga panjang videonya. Capek.